Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus yang mengaruniakan kepada kita napas kehidupan, diberi kesempatan untuk dapat menjadi pribadi yang baik. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di 1 Tawarik 29 ayat 9a. Begini bunyinya: bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Daud pernah merencanakan untuk mendirikan bait suci yang megah bagi Tuhan. Ketika dia melihat tabut perjanjian masih berada di dalam kemah, ia merasa tidak pantas ketika dapat berdiam diri dalam bangunan yang megah, tetapi tabut perjanjian seolah-olah tidak mendapat posisi yang terbaik. Ketika dia berinisiatif untuk mendirikan bait suci, ternyata Tuhan Allah tidak mengkehendaki Daud untuk mendirikan bait suci baginya, melainkan melalui anaknya yang bernama Salomo. Sontak ketika mengetahui ketika kita mendapatkan pekerjaan dan ternyata Tuhan berkata bukan kamu yang harus meneruskan itu, banyak persepsi yang muncul di balik itu. Tetapi lihatlah cara Daud memahami kehendak Tuhan. Inisiatif yang dia buat untuk mendirikan bait suci, ketika Allah berkata tidak, Raja Daud tidak langsung berhenti, melainkan mempersiapkan segala sesuatunya demi kelancaran pembangunan bait suci yang akan dilakukan oleh anaknya Raja Salomo. Saya berkata kepada saudara, melalui nats hari ini kita mengerti, tidak ada sukacita tanpa ada sukarela. Ketika saudara memberi tidak dengan cara yang sukarela, maka saudara tidak akan dapat mengerti apa itu sukacita dalam memberi. Mengapa? Karena ketika saudara memberi dengan tidak sukarela, saudara sedang bermasalah dengan pemberian itu, karena selalu mengingat, selalu membandingkan, dan selalu dibayang-bayangi oleh apa yang saudara beri dengan tidak tulus ikhlas. Tetapi orang-orang yang mampu memberi dengan sukarela, mereka sudah selesai dengan pemberiannya. Mereka bersukacita karena tidak terbentur dengan apa yang mereka keluarkan, apa yang mereka sumbangkan, karena berasal dari hati yang benar-benar murni, tulus dan penuh dengan sukacita. Sehingga saudaraku yang terkasih, bukan nominal kecil besarnya pemberian itu di mata Tuhan, tetapi cara kita memberi itulah yang terpenting. Orang-orang yang diselamatkan ketika mereka memberi harus diawali dengan syukur. Itulah sukarela. Sehingga ketika kita memberi dengan sukarela, kita menemukan diri kita penuh syukur dan sukacita, dan memberikan peluang yang terbaik untuk masa depan. Siapa yang memberi dengan sukarela, saya melihat mereka di masa depan juga memiliki masa depan yang baik, karena tiada henti untuk hidup ini memberi untuk Tuhan. Dan ingat, ketika kita memberi kepada Tuhan, bukan untuk kita menerima timbal baliknya, tetapi saya berkata, orang yang telah diselamatkan melakukan yang baik itu sebagai respon tanggung jawabnya, bersyukur karena telah diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu melalui firman-Mu ya Bapa. Engkau mengajari kami sukacita dalam pemberian berasal dari kerelaan hati. Jadikan kami Tuhan menjadi pribadi yang dewasa ketika memberi dengan rela hati, dengan tulus ikhlas, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan, bukan nama kami yang semakin ditinggikan. Terima Tuhan pujian kami, dan mampukan kami dalam pekerjaan kami demi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara
Amin. Tuhan Yesus memberkati.